Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Bella Putri Mulyana dengan NIM 2410221046. Saya akan mempresentasikan isu dan permasalahan remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada definisi dan ciri-ciri remaja. Istilah remaja berasal dari bahasa Latin adolescere yang berarti remaja. Secara psikologis, masa remaja adalah individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak-anak tidak lagi merasa bahwa mereka berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan dalam tingkatan yang sama. Sekurang-kurangnya dalam masalah hak, menurut Gunawan 2000. Kemudian menurut Lapu 2010 bahwa masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Selanjutnya, menurut Harlock 1981, remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Masa remaja menurut Kartono 2017 dengan ciri-ciri yang pertama, tidak stabil keadaannya, lebih emosional. Yang kedua, mempunyai banyak masalah. 3. Masa yang kritis. 4. Mulai tertarik pada lawan jenis. Yang kelima, munculnya rasa kurang percaya diri. Dan yang terakhir adalah suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berhayal, dan suka menyendiri. Menurut Erik Erikson, masa remaja adalah masa di mana seseorang mulai mencari jawaban tentang siapa dirinya. Remaja mulai mencoba berbagai hal-hal baru untuk menemukan minat, nilai, dan tujuan hidup mereka. Misalnya, remaja yang mulai memilih gaya berpakaian, menentukan hobi, memilih circle pertemanan, atau mulai memikirkan cita-cita. Proses ini sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya kepribadian saat dewasa. Yang kedua ada kebingungan peran. Ketika remaja gagal memahami identitas atau perannya, mereka bisa mengalami kebingungan. Contohnya, bingung menentukan sikap, mudah terpengaruh lingkungan, atau meniru perilaku yang salah. Kondisi seperti ini dapat membuat remaja merespon stres dengan tindakan amoral, sehingga memicu kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Yang ketiga ada tekanan sosial dan nilai masyarakat. Remaja sering menghadapi tekanan dari teman sebaya, keluarga, maupun media sosial. Tekanan untuk diterima, untuk terlihat keren, atau memenuhi standar tertentu kadang membuat remaja tidak menjadi dirinya sendiri. Jika remaja mampu memahami diri dan lingkungannya, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Namun, jika tidak, ia akan rentan mengalami kebingungan, stres, frustasi, atau bahkan tindakan impulsif lainnya. Selanjutnya ada permasalahan sosial remaja. Ini membahas tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja sebagai gejala sosial. Kenakalan remaja terjadi karena kegagalan dalam proses adaptasi dan kurangnya mengontrol diri. Menurut Sunarwiati 1985, kenakalan remaja dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada kenakalan biasa. Ini adalah perilaku ringan yang dilakukan remaja, seperti membolos sekolah, berkelahi, keluyuran hingga larut malam, pergi tanpa pamit, serta melawan perintah orang tua. Walaupun dianggap ringan, jika dibiarkan bisa berkembang menjadi perilaku yang lebih buruk. Yang kedua ada kenakalan yang menjurus pada kejahatan. Tingkat ini lebih serius dan sudah mengarah kepada tindakan kriminal. Contohnya, mengendarai motor atau mobil tanpa SIM, mencuri barang milik orang lain, merusak fasilitas umum, serta berkelahi hingga mencederai orang lain. Pada tahap ini, remaja sudah berpotensi berhadapan dengan hukum. Yang ketiga ada kenakalan khusus.
Kategori yang paling berat dan berbahaya meliputi hubungan seks pranikah, pemerkosaan, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba, perjudian, konsumsi minuman keras secara berlebihan, dan tindakan-tindakan ini dapat berdampak permanen pada masa remajanya. Yang selanjutnya ada faktor penyebab permasalahan remaja. Permasalahan ini terjadi tidak begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada faktor keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk karakter remaja. Kurangnya perhatian, pola asuh otoriter, atau terlalu bebas, pertengkaran orang tua, serta komunikasi yang buruk dapat membuat remaja mencari pelarian di luar keluarga. Remaja yang tidak merasa aman dan dihargai di rumah cenderung mudah terpengaruh lingkungan negatif. Selanjutnya yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan pertemanan atau pergrup adalah hal yang paling kuat mempengaruhi remaja. Contohnya, pergaulan bebas, tekanan teman untuk mencoba hal berbahaya, akses mudah ke hiburan yang kurang mendidik, pengaruh media sosial, konten tidak layak, dan gaya hidup instan. Lingkungan yang tidak sehat dapat mendorong remaja pada perilaku menyimpang. Yang ketiga ada faktor individu. Faktor ini meliputi yang pertama ada krisis identitas, kurangnya mengontrol diri, emosi yang tidak stabil, dan rasa penasaran yang tinggi, serta kurangnya kemampuan mengambil keputusan. Faktor internal ini membuat remaja rentan terlibat dalam perilaku beresiko. Selanjutnya ada dampak permasalahan remaja. Jika masalah pada remaja tidak ditangani, akan muncul berbagai dampak yang mempengaruhi pendidikan, psikologis, maupun kehidupan sosial mereka. Yang pertama ada penurunan konsentrasi dan prestasi belajar. Penggunaan handphone berlebih, game online, atau terlibat kenakalan dapat menyebabkan remaja sulit fokus. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dapat menyebabkan penurunan hasil belajar. Kedua, ada kebingungan identitas. Remaja menjadi tidak yakin dengan dirinya, mudah mengikuti tren tanpa pertimbangan, dan kehilangan nilai moral. Hal ini dapat membuat mereka sulit mengambil keputusan penting dalam hidup. Yang ketiga, mudah terpengaruh dan kurang tanggung jawab sosial. Remaja yang tidak memiliki fondasi karakter yang kuat cenderung mengikuti ajakan teman tanpa berpikir panjang. Mereka juga kurang mampu mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Yang keempat adalah konflik dengan orang tua dan guru. Kesalahpahaman, kurang komunikasi, dan emosi yang tidak stabil menyebabkan konflik yang sering terjadi. Akibatnya, hubungan keluarga menjadi renggang dan prestasi sekolah pun menurun. Jadi, secara keseluruhan, masa remaja adalah masa yang penuh tantangan. Mereka sedang mencari jati diri di tengah tekanan keluarga, teman, dan masyarakat. Jika tidak didampingi dengan baik, maka remaja beresiko mengalami permasalahan sosial yang berdampak panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.